Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 13 Makassar, yang kami hormati juga Bapak Pengawas yang hadir bersama kita dalam kegiatan sosialisasi ini, dan rekan-rekan kita yang telah mengikuti pelatihan untuk pembelajaran mendalam. Kita mungkin perlu menyampaikan untuk kegiatan ini, salah satu atau mungkin ketiganya nanti akan mempresentasikan kegiatan yang telah mereka lakukan selama kurang lebih 2 minggu, Ibu ya. Iya, oke. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, yang insya Allah tempat ini selalu memberikan keberkahan untuk kita semua. Kita sebelum rekan-rekan guru ini yang memberikan pengimbasan kepada kita semua, kita mendengarkan dulu arahan dari Bapak Kepala SMP Negeri 13 Makassar, Dr. Andes Ramli MPD. Dengan ini kami persilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah la haula wala quwata illa billah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sama-sama banggakan, kita hormati Bapak Nurdin Tawang MM yang merupakan pengawas kita. Alhamdulillah beliau lebih duluan datang daripada sebagian teman-teman kita yang belum datang. Ini adalah salah satu wujud bahwa beliau perhatiannya ke sekolah kita sangat baik. Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, tentu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita melaksanakan pengimbasan kedua pembelajaran mendalam. Bagi saya sudah ketiga, pembahasan ketiga. Bagi teman-teman yang baru adalah yang pertama. Saya mau sampaikan ke waktu ada indua ini satu baru-baru, kalau bisa Pak jangan, tidak usah dipanggil pemateri untuk pengimbasan. Saya tantang, saya katakan tidak bisa Pak. Saya sudah melakukan pengimbasan dan teman saya tidak puas. Karena pemahaman saya tentang PM masih terbatas, apalagi masalah dari PP-nya. Akhirnya beliau mengatakan, oh saya tidak mengatakan jangan Pak, kalau ada jiwanya saya bilang banyak uangnya Bu. Karena memang untuk bos kinerja dikhususkan untuk itu adalah untuk bagaimana supaya pembelajaran mendalam yang baru ini betul-betul bisa tersosialisasi kepada teman-teman kita, sehingga apalagi masalah dari PP-nya, sehingga bisa dilaksanakan, dilakukan dan dikerjakan dengan baik RPP-nya. Jadi pengimbasan ini adalah sebenarnya pemahaman, diberikan pemahaman kepada kita sehingga apa yang boleh ditahu bisa tersalurkan, bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini sudah biasa, sama sebetulnya, hanya beda namanya, tapi sudah sering kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, kegiatan-kegiatan kita ini sebetulnya kalau sekolah-sekolah itu satu kali saja, tapi saya bilang kita lakukan 2 kali supaya betul-betul kita betul-betul menerima dengan baik dan bisa memahami dengan baik pula kegiatan kita ini. Karena ini adalah suatu keharusan yang kita harus lakukan, masalah pembelajaran mendalam. Begitu pengir PP-nya sudah harus itu yang jalan sebenarnya. Tidak bisa lagi bilang tidak bisa lagi, karena saya belum paham, makanya kita datangkan lagi untuk pemahaman kita. Apalagi ada 3 orang ini teman kita yang ikut pelatihan, yang ikut workshopnya. Dia rasakan betul-betul ketat sekali yang namanya tugas-tugas. Ya betul, saya saja kewalahan. Jadi memang kalau penguasaan IT kita memang agak kurang, setengah mati gitu. Jadi alhamdulillah karena tugas-tugasnya semua serba online. Nah, serba online, semua mengirim tugas, LMS-nya,
Saya banyak salah, saya sampai suatu minggu kemudian penagihan sampai 7 tugas. Kenapa bisa banyak begitu? Oh ternyata strategi saya salah, selesaikan semua tugas baru mau input. Ternyata setiap selesai tugas LMS-nya langsung di situ supaya tidak saya gabung ketiga satu tempat, ketiga saya kirim di situ, tertindih semua sampai tidak terbaca. Jadi saya kasih teman-teman bilang begitu selesai tugas tak langsung kirim supaya tidak tertindih, sudah salah supaya tidak salah kirim. Saya begitu selalu salah kirim. Tapi alhamdulillah tagihannya sudah saya sampaikan. Dan ini betul-betul tagihannya adalah harus benar. Hanya saya jawab juga, bilang itu sudah benar menurut saya Pak, karena yang diminta adalah pendapat saya. Nah, akhirnya dia bilang iya betul. Itu sudah benar Pak. Nah, kemudian in satu baru-baru ini kita sudah memaparkan judul kita. Saya paparkan tentang kepemimpinan kepala sekolah ditolak. Terlalu luas Pak. Nah, jadi saya ganti lagi dengan kepemimpinan kepala sekolah di pembelajaran pedagogi. Kita bilang cari yang tidak ada di PP-nya. Ya, saya ganti lagi dengan judul saya coba-coba masukkan ini MBG Pak. Kaitannya MBG dengan peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Jangan gini Pak. Saya ganti lagi dengan pondasi. Di sini terjadi perdebatan. Pondasi agak diterima walaupun dia bertanya banyak sekali karena kepala sekolah sudah paham bahwa kita sudah jalan, pada ini harus baru. Tapi salah cocok jalan, tapi di kelas 2 dengan 3 sekarang baru untuk kelas 7. Jadi baru tetap baru namanya. Ya, baru namanya karena baru untuk kelas 7 tahun ini. Bukan tahun sebelumnya sudah jalan, tapi masing-masing tingkatan kelas. Sekarang kelas 7 lagi, baru lagi namanya. Jadi alhamdulillah diterima dan tinggal laporannya semua dibuat. Walaupun banyak tantangan, banyak yang mengatakan, bisakah itu Pak dicet dalam waktu hanya 3 bulan? Karena hanya bulan 10 sudah selesai. 11 sudah jalan Pak sekarang, AC sudah dipasang, sudah banyak yang terpasang. Kalau itu akan datang nanti melihat apakah betul-betul apa yang kita laporkan dia laksanakan atau tidak. Dan ternyata kita sudah banyak kelas yang terpasang AC dan tidak semuanya. Jadi alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita hari ini bisa dilaksanakan dengan baik dan kita tunggu pemateri mudah-mudahan dalam, karena biasanya 9 dia sudah ada karena dia guru juga, jadi dia melaksanakan tugasnya. Saya rasa itu dari saya, mudah-mudahan apa yang akan kita dapatkan sebenarnya dari pemateri ini tambah dengan dia dari teman-teman 3 orang ini. Jadi kami memang ini 4 orang ini ya, alhamdulillah kalau masalah body tidak diragukan karena kami semua agak berat-berat semua, tapi pasti juga mampu menguasai materi insyaallah. Saya rasa itu saya sudah mengucapkan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak arahannya dari Bapak Kepala SMP Negeri 13 Makassar. Selanjutnya rekan-rekan kita salah satu atau ketiganya akan memberikan pengimbasan kepada kita semua. Mari kita dengarkan bersama-sama dan menyimak dengan baik. Mudah-mudahan rekan-rekan kita bisa menyampaikan dengan baik pula. Dengan ini kami persilahkan. Terima kasih moderator. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nurdintawan MM sebagai pengawas SMP Negeri 13 Makassar, Bapak Dr. Andes Ramli MPD sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Makassar, Bapak dan Ibu rekan-rekan yang kami banggakan. Kegiatan kami ini bertiga setelah melakukan pelatihan pembelajaran mendalam yang ditempatkan di SMP 3 Makassar selama 6 hari. Kami bertiga diberikan tugas, yang mana tugas salah satu kegiatan yang kami lakukan ini adalah pengimbasan atau dengan kata lain sosialisasi, di mana kami bertiga diberikan tugas untuk membuat video pengimbasan sebagai bukti bahwa kita telah menyampaikan apa yang sudah disampaikan. Namun demikian, karena waktu yang diberikan durasinya hanya 7 menit, sehingga apa yang saya dapatkan bertiga selama 6 hari tidak mungkin kami imbaskan semuanya secara keseluruhan pada
kesempatan ini. Tapi mungkin bisa dilakukan pada waktu-waktu yang berikutnya. Jadi ini hanya sebagai tugas dan kegiatan pembelajaran mendalam yang kami dapatkan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa betul pembelajaran mendalam pelatihan ini betul-betul tugasnya padat sekali, ya, padat sekali selama 6 hari. Dan bahkan kami bertiga ini sering ada naik arisan kita di grup tidak menyetor tugasnya, ya, karena tugasnya yang memang banyak sekali. Kemudian mengenai pembelajaran mendalam ini, saya kira teman-teman, Bapak dan Ibu, kita sudah pernah didatangkan pemateri yang ahlinya yang dibawakan oleh Pak Suparmin sebelum saya mengikuti pelatihan mendalam bertiga di SMP 13. Jadi saya kira untuk pemahaman pembelajaran mendalam, Bapak dan Ibu rekan-rekan yang ada di sekolah kita ini sebenarnya sudah memiliki pemahaman yang mendasar tentang pembelajaran mendalam. Namun karena tugas saya yang diutus bertiga untuk melaksanakan kegiatan ini, mungkin sedikit akan disampaikan juga pengimbasannya apa yang saya dapatkan dari fasilitator kami yang ada di SMP 3 Makassar. Untuk itu mungkin untuk memefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Mentati untuk menyampaikan materinya. Terima kasih banyak, Bu. Oke, baik. Mohon maaf saya berdiri biar yang visual bisa melihat saya, yang auditori bisa melihat saya sambil mendengarkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas atas kesempatan kali ini untuk menyosialisasikan pelatihan yang sudah kami ikuti selama kurang lebih 6 hari. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti tidak membuat kacau apa yang sudah menjadi pengetahuan awal dari Bapak dan Ibu guru semua. Jadi kami hanya menyampaikan sebagian kecil dari yang sudah kami dapatkan karena waktu yang kami diberikan kepada kami itu singkat. Nanti kalau misalnya ada yang kami sampaikan belum terlalu jelas boleh ditanyakan, dan insya Allah sebentar juga ada Bapak Suparmin, jadi boleh di-sharing bersama-sama nanti. Baik, Bapak dan Ibu, are you ready? Siap. Oke, terima kasih banyak, mudah-mudahan masih semangat. Oke, baik, sebelum kita memulai kegiatannya kita, kalau saya bilang good morning, saya minta Bapak dan Ibu bertepuk tangan 3 kali. Ya, jadi good morning, 1, 2, 3, tepuk tangan, clap your hands. Kalau good afternoon 2 kali saja, jadi 1, 2. Kalau misalnya good evening berarti sekali saja. Kalau good night berarti setengah saja, tidak pakai suara. Paham Bapak Ibu? Oke, terima kasih banyak. Kita mulai ya, tidak perlu berdiri. Good morning, good evening, good night. Oke, once more, sekali lagi. Good night. Oke, good morning, good afternoon, good evening, good night. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik. Jadi kita mulai yang pertama yang selalu menjadi pertanyaannya kita. Oke, lewat ini. Oke, apa itu pembelajaran mendalam? Oke, jadi dari Bapak dan Ibu semua, ini yang sudah menjadi wacana dari semester yang lalu tentang pembelajaran mendalam. Mungkin ada dari Bapak Ibu semua yang bisa berkomentar sebelum kami memaparkan dari 3 poin yang ada di atas. Siapa tahu ada yang berbeda. Boleh dari sayap kanan atau sayap kiri. Apa yang Bapak dan Ibu sudah ketahui tentang pembelajaran mendalam? Ada? Oke, baik. Kalau begitu kami mulai. Jadi apa itu pembelajaran mendalam, deep learning?
ada deep, ada surface, jadi ada yang masih di permukaan, ada juga sudah mendalam. Jadi kita ini kalau ditanya tentang kurikulum, Bapak Ibu dan sudah tahu bahwa ini masih tentang kurikulum merdeka, tapi kita menggunakan pendekatan yang lebih mendalam, namanya pembelajaran mendalam. Jadi kalau sekarang pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar yang bermakna. Bermakna itu maksudnya apapun yang kita sampaikan nanti di dalam kelas itu ada sesuatu yang terkesan di dalam hati anak-anak kita dan pikirannya, bukan hanya di pikirannya, di hatinya juga, semuanya. Jadi bermakna, dan itu akan mereka ingat baik itu di kegiatan awalnya kita, ya, maupun di kegiatan inti, dan kemudian di bagian akhir di bagian refleksi. Jadi setiap tahapan pengalaman belajar yang anak-anakku nanti dapatkan, yang kita berikan itu ada maknanya. Maknanya itu apakah membuat mereka merefleksi tentang pengetahuan yang sudah lalu, atau memang yang betul-betul belum pernah mereka dapatkan. Dan itu bermaknanya bukan hanya di bagian-bagian tertentu saja, tapi sebaiknya setiap tahapan kegiatan pembelajaran kita lakukan itu ada maknanya bagi anak-anak kita semua. Jadi bukan hanya lewat atau sekedar hanya menggugurkan kewajibannya kita sebagai seorang guru di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menghubungkan konsep dengan kehidupan nyata. Jadi sekarang itu harus kita memberikan pembelajaran yang lebih konkret, nyata. Jadi anak-anak itu tidak menghayal pada saat kita mengajar. Jadi pada saat kita mengajar, kalau bisa kita visualisasikan. Kalau kayak saya itu tipenya, saya tidak bisa kalau hanya mendengarkan. Saya harus melihat orang yang sedang berbicara. Jadi kenapa saya berdiri? Karena kalau saya duduk, orang yang visual pasti bingung. Dan seperti itulah anak-anak kita. Jadi usahakan kalau kita mengajar Ibu, Bapak, jangan selalu duduk di meja tak, tapi kalau bisa jalan-jalan di sekitarnya anak-anak kita. Alhamdulillah kelasnya kita tidak terlalu padat, jadi bisa lewat di sela-selanya anak tak pada saat pembelajaran. Jadi yang visual tidak bakalan kemana-mana, karena ada jimenku di dalam kelas, misalnya seperti itu. Dan kalau auditori itu juga akan tetap mendengarkan suaranya kita pada saat kita mengajar. Kemudian dihubungkan dengan kehidupan nyata. Jadi kalau kita memberikan pembelajaran, jadi disertakan dengan misalnya video atau apa. Kalau saya biasanya saya hampir tidak pernah membawa LCD ke dalam kelas. Jadi kalau misalnya pun saya memutarkan video, saya di WA saja. Sebenarnya kalau misalnya mudah-mudahan Menteri Pendidikan lebih perhatian kepada dunia pendidikan, setiap kelas difasilitasi dengan seperti itu, alangkah nyamannya anak-anak kita belajar. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Tugas utamanya kita adalah mendidik anak kita supaya besok lusa jadi pemimpin yang jujur, yang amanah. Nah, kemudian yang ketiga, berorientasi pada pengembangan kompetensi, bukan sekadar hafalan. Jadi kalau selama ini kalau saya bahasa Inggris, hafal kina ini no kosakata nah, ini nanti nak hafal semua ini. Karena makin banyak kosakata makin pintar nanti bahasa Inggris. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita dulu, kenapa kita harus belajar ini nah. Jadi dengan kesadaran mereka nantinya bahwa oh harus belajar seperti ini, mereka akan ada kesadaran intrinsiknya, ada motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk saya harus belajar ini karena saya harus seperti ini. Misalnya kalau kelas 7 sekarang saya mengajarkan bahasa Inggris, berarti pelajaran pertama itu adalah self introduction, memperkenalkan diri. Jadi yang pertama saya sampaikan kemarin, kenapa kita harus memperkenalkan diri nah, dan kenapa harus dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi kita ajak dulu anak-anak berbincang-bincang tentang kenapa mereka harus belajar seperti itu. Bukan langsung ini nanti kita pelajari nah, hafal kita halaman segini, sekian ini nanti tugasnya seperti ini. Oke, baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran mendalam. Jadi apa sih sebenarnya tujuan awal dan akhir dan semua dari pembelajaran ini? Jadi yang pertama itu membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah ini sinkron sekali dengan visi dari sekolahnya kita sekarang. Tapi sebenarnya sudah ada perubahan Pak ya. Karena Bapak itu pada saat pelatihan ini juga ada beberapa yang direvisi di bagian visi. Tapi yang pertama yang masih saya ingat itu adalah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual. Jadi itu yang harus anak-anak kita dapatkan dan harus seimbang
idealnya, ya. Jadi bukan hanya bukan hanya siswanya, tapi kita juga gurunya harus mendalam juga tentang hal ini. Jadi jangan kita harapkan anak-anak kita mendalam di bagian keimanannya, karena baru kita sendiri juga tidak mendalam. Karena kita adalah role modelnya anak-anak. Jangan sampai hanya kita menyampaikan, tapi kita tidak melakukan. Oke, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Ini tadi. Jadi kalau kita benar-benar mengajarkan anak kita secara kontekstual, secara konkret, pasti bertanya-tanya Nata. Karena kenapa? Karena dari situ, apalagi kita hubungkan dengan kehidupan sehari-harinya mereka, pasti tanya-tanya nanti di situ. Tapi kalau kita hanya memberikan sekadar hafalan, pasti tidak akan muncul pertanyaan. Tapi ya mereka akan menghafal dengan sepenuh hati, karena mereka mendapat nilai, bukan karena mau mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu untuk mereka gunakan di kehidupannya. Kemudian yang selanjutnya, menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi. Jadi harapannya nanti dengan pembelajaran mendalam ini anak-anak tak mandiri. Mandiri di sini maksudnya tidak perlu lagi marah-marah untuk mereka mengingatkan selalu mengerjakan tugasnya. Jadi nanti mereka dengan kesadaran sendiri akan mengerjakan tugasnya. Jadi kalau kita bilang dikumpul hari ini nak, berarti dengan kemandiriannya nanti harapannya itu mereka betul-betul mengumpulkan sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu harapkan. Itu yang mudah-mudahan bisa kita capai. Kemudian meningkatkan kesadaran kewargaan dan kesehatan. Untuk yang ini meningkatkan kesadaran kewargaan berarti dalam sekarang dengan menghubungkan dengan kejadian yang baru-baru terjadi di negaranya kita, utamanya di Kota Makassar, dengan adanya demo yang membuat kita belajar online di setiap awal pembelajaran, itu bisa kita hubungkan dengan pembelajarannya kita. Jadi semua yang terjadi kita berikan pemahaman kepada anak-anak bahwa semua terjadi itu bukan karena kebetulan, tapi itu semuanya terjadi karena memang sudah seperti itu. Karena itu tugas beratnya kita guru sekarang adalah bagaimana dengan penuh, ini mulai dari tadi keimanannya kita, kesadarannya kita, kemandiriannya kita juga sebagai seorang guru, itu membimbing anak kita supaya bahwa besok lusa pada saat kalian berada di posisi seperti itu nak, kalian tidak akan mengulangi hal yang sama. Jangan sampai kita berada di lingkaran setan yang sama, vigorous cycle. Vigorous cycle itu artinya itu terus yang terjadi berulang-ulang selama puluhan tahun sampai di 2045 seperti itu lagi. Jadi kalau kita bilang bagaimana itu nanti men? Nah kalau anak-anak menjengkelkan di dalam kelas ya ya, jadi disitulah ada ya sekarang pola pikir bertumbuh, growing mindset. Jadi jangan pernah putus asa. Jangan jadi pola pikir tetap bahwa seperti itu dari dulu mem. Biar Tommy, biarkan saja kalau begitu. Jangan dipedulikan. Kalau mau tidur Tommy. Jadi jangan biarkan seperti itu. Jadi sebagai guru kita harus selalu memotivasi anak-anak tak bahwa tidak selalu yang kita lakukan di dalam kelas itu nak mem. Jam kos tak lagi mem. Jam kos itu jam kosong Bapak Ibu. Jam kos gak belajar kak mem. Nah belajar itu bukan cuma kalau dah berdiri mem di depan tak. Belajar itu pada saat tidak ada guru, belajar secara mandiri itu juga sudah pelajaran. Kalian mengontrol emosinya kalian untuk belajar mandiri. Tidak perlu ada guru yang begini-begini. Belajar di sini itu artinya kalian sudah bisa belajar dengan baik. Dari awal kalian masuk di gerbang di sini itu sudah pelajaran. Kalian senyum sama Pak Yanis itu sudah pelajaran itu. Bukan bilang wajar pakai justice dalam bahasa itu dibilang pelajaran. Belajar pakai X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 baru itu dibilang pelajaran. Bukan itu namanya pelajaran saja. Tapi semua yang kalian alami di dalam sekolah ini sejak kalian masuk di gerbang itu adalah pembelajaran. Bukan cuma campus lagi men. Baik Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, mampu berkomunikasi efektif. Nah ini tujuannya. Jadi biasa anak-anak kita itu pintar, tapi malu untuk ngomong, apalagi tampil di depan. Kalau kemarin di kurikulum Merdeka Awal diberikan keluasan untuk anak-anak seperti ini. Kalau mereka malu tampil, maka mereka dibiarkan untuk membuat video
video makin masukin di kamar tak, video sendiri di situ. Itu di kebijakan yang lalu. Tapi di pembelajaran mendalam ini tugasnya kita sebagai guru itu untuk memotivasi anak-anak seperti ini yang susah untuk berkomunikasi, untuk memberanikan diri tampil di depan. Oke, itu yang ini, yang kedua tujuan. Kemudian untuk kerangka kerjanya, di sini ada 4, ada dimensi profil lulusan, kemudian kerangka pembelajaran, pengalaman belajar, kemudian prinsip pembelajaran. Nah, ini adalah kerangka kerja dari pembelajaran mendalam, mulai dari dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan berarti inilah ujung dari semua kegiatan pembelajaran yang kita lakukan nanti. Jadi akan terbentuk 8 profil Pancasila yang diharapkan anak-anak kita dapatkan begitu selesai pembelajaran selama kurang lebih 3 tahun di sini, yang besok lusa akan dikembangkan pada saat mereka masuk di SMA. Jadi di SMA itu mereka bisa lebih bisa beradaptasi lagi. Kemudian untuk kerangka pembelajarannya, ini sehubungan dengan kemampuan pedagogi kita sebagai seorang guru di dalam bagaimana kita mengelola kelasnya kita nanti, penguasaan kelasnya, bagaimana model dan metode pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi sesuaikan dengan apa yang anak-anak mau. Tabe Bapak Ibu sekedar berbagi, pekan ini kan kita jadwalnya adalah middle test, ujian tengah semester, dan saya berbagi sama anak-anak lebih awal. Jadi saya bilang sama anak-anak, hari ini kita mid test. Siapa yang mau mid test, jadi yang angkat tangan silakan di dalam kelas. Yang belum mau ujian tes silakan di luar menunggu temannya. Kemudian yang tersisa di dalam saya berikan pilihan lagi, kalian mau lisan atau tulisan. Jadi ada beberapa anak-anak di 7B itu alhamdulillah banyak yang mau lisan. Di 7G kemarin juga ada yang banyak yang mau lisan. Di 7I kelasnya Ibu Marhana alhamdulillah semuanya mau tulisan, tidak ada yang mau lisan. Jadi Mem, mau diapain kalau di lisan? Mem langsung interview nah. Jadi tidak perlu menulis. Jadi saya mengawasi 2. Jadi ada yang saya tulis di lisan di depan saya, ada yang tulisan di sini, dan saya lihat anak-anak tenang. Jadi mudah-mudahan itu bisa mereka ingat bahwa Mem kasih ujian itu, nah kasih dia alternatif mau lisan atau tulisan. Begitu. Itu kalau di kelas kemarin. Kemudian untuk pengalaman belajar ini mengenai sintaks yang kita gunakan di dalam kelas. Kalau yang kemarin kan di kurikulum mereka ada yang 5M. Kalau yang sekarang ini ketiga saja. Jadi mulai dari tahapan memahami, kemudian mengaplikasi, kemudian merefleksi. Jadi memberikan pemahaman awal kepada siswa. Memahami di sini menghubungkan setiap yang mau kita ajarkan kepada anak-anak dengan yang sudah mereka pelajari. Bukan hanya di mata pelajaran tak Bapak Ibu, tapi dihubungkan juga dengan mata pelajaran yang sudah mereka dapatkan hari itu. Misalnya kalau saya mengajar di jam terakhir, berarti ada 3 nih mata pelajaran yang sudah masuk di kepalanya anak-anak tak hari itu. Dan kita kalau bisa review ke mereka, nah tadi jam pertama belajar apa Ki? Apa yang kalian dapatkan dan bisa kalian bawa pulang? Pelajaran kedua apa tadi? Kemudian pelajaran ketiga tadi apa? Jadi jangan Ki bilang merefleksi itu hanya tentang pelajarannya kita, tapi ulangi Ki semua apa yang mereka dapatkan hari itu. Jadi dengan hal ini kita saling memuliakan sama anak-anak kita. Anak kita sudah mengajar 4 kelas Bapak Ibu 1 hari, 3 kelas, 2 kelas atau 1 kelas Ci. Anak-anak kok dong? Anak-anak itu kalau 4 pelajaran, 4 juga anak pelajari hari itu. Jadi jangan sampai muncul komentar bilang, masa gak bisa kayak begini nak? Gampangnya gini nak. Kita itu pelajaran, tak Bu, bahasa Inggris saja saya kuajarkan. Gak kuajar ya anak matematika, IPA, IPS. Anak-anak itu belum pikir bagus duduknya, masuk mi lagi IPA, masuk mi IPS. Jadi kalau ditanya nih begini-begini, tunggu dulu. Nah kasih koreksi dulu kalau itu urat-urat sarafnya. Iya, jadi jangan kita langsung, wih, anak-anak sudah jam terakhir. Bagaimana? Jadi kita saling memahami potensinya anak-anak, saling memuliakan. Jadi bukan kita saja yang dimuliakan, tapi anak-anak juga. Kalau kemarin Ibu bilang apa Ibu? Menghamba. Menghamba pada murid. Kalau sekarang lebih ke memuliakan. Iya. Itu untuk pengalaman
bentuknya. Jadi prinsip pembelajaran yang pertama apa Bapak Ibu? Berkesadaran. Sadar ya anak-anak, sadar sepenuh hati, hadir di dalam kelas Kak Bapak Ibu. Jangan memulai kelas pembelajaran Kak kalau anak-anak masih ada yang jalan kemana-mana. Ya, jadi kalau bisa duduk juga dulu dengan tenang. Jangan langsung emosi kalau lihat anak-anak masih jalan ke sana kemari. Biarkan mereka menyelesaikan dulu aktivitasnya. Imen kalau dikasih begitu udah selesai pembelajaran ya. Itulah sabar juga. Iya kan? Jangan lagi buru-buru. Nanti tidak selesai ini tujuan pelajaran gue. Baru kayak ini. Kemarin sudah hari Jumat itu selalu jadi korban men. Ya, terlambat materi canggih guru materi kayak Bapak Ibu. Kalaupun satu yang bisa napahami anak-anak, alhamdulillah. Kalau bisa napahami semua, alhamdulillah itu luar biasa. Iya. Jadi berkesadaran, kemudian bermakna. Nah ingat terus, besok lusa anak apa yang kita ajarkan sama mereka. Kita kasih genetika, kita kasih bagaimana supaya nak ingat, supaya gampang. Iya. Jangan selalu menerangkan sepenuh hati. Iya, karena ada juga biasa anak-anak suka diterangkan, tapi jangan hampir semua pembelajaran kita menerangkan, capek juga, ya. Oke. Kemudian yang terakhir itu menggembirakan. Di sini yang kemarin kami dapatkan itu dari fasilitator, menggembirakan itu bukan berarti selalu dikasih ice breaking anak-anak di setiap pembelajaran Kak. Ya, dengan memberikan variasi kegiatan itu juga sudah menggembirakan buat anak-anak. Yang selalu sama metode yang kita gunakan setiap pertemuan. Kalau hari ini kita memberikan tulisan, besok apalah lagi. Hari ini kita berikan LKPD, ini hari kita berikan video, mereka hanya menonton video kemudian saling berdiskusi, itu juga bisa. Itu semua menggembirakan. Jangan selalu dengan pola yang sama, sebaiknya. Sebaiknya. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada 8 dimensi profil lulusan. Ini sudah slide yang kelima. Saya rasa bisa disampaikan oleh Ibu selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan dulu. Saya kira tidak terlalu banyak yang perlu saya jelaskan karena tadi teman saya sudah menjelaskan apa-apa yang termasuk dalam pembelajaran mendalam. Demikian juga dalam profil lulusan itu sudah bisa kita maknai tadi. Kemudian selain prinsip pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan itu sudah dijelaskan juga. Nanti untuk lebih jelasnya kita bisa mendapatkan materi dari pemateri berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Selanjutnya adalah kerangka pembelajaran, praktek pedagogik, lingkungan belajar, pembelajaran, kemitraan pembelajaran, pemanfaatan digital. Jadi maksudnya dalam kerangka pembelajaran ini diupayakan bahwa dalam modul kita ada kerangka pembelajaran tersebut. Kemudian peran guru dalam hal ini adalah menyusun pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif. Kemudian yang kedua menjadi fasilitator dalam proses berpikir kritis dan reflektif, dan kemudian menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif dan aman. Selanjutnya pembelajaran mendalam ini diharapkan adalah merupakan cerminan nanti masa depan yang berkualitas, sehingga anak-anak yang kita akan ajar atau didik akan lebih baik daripada sebelumnya. Sekira demikian dulu pemaparan kami. Mungkin untuk materi yang lebih mendalam lagi akan kita dapatkan pada materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir